Halo semuanya, wah, Oke, kali ini aku mau reading buat zodiak Pisces ya. Jadi hello kalian yang berzodiak Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus Pisces atau Pisces ya. Halo juga buat crosswatcher ya, buat kalian yang lagi ngepoin zodiak Pisces. Oke ya. Aku ingatkan dulu ini general reading, ini pembacaan energi banyak orang berzodiak Pisces. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok ya. Jadi ambil yang positif aja, ambil yang bermanfaat aja. Dan energinya bisa vice versa, bisa terbalik. Bisa aja ini energi Pisces, bisa saja ini energi orang yang difokuskan Pisces atau yang dealing dengan Pisces. Oke, kalau mau pembacaan tarot pribadi, energi pribadi itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun sama yang Maha Kuasa. Oke, baiklah kita cek energi Pisces. Wah. Ini ada kartu Happy Family. Oke. Healer of the Age. Anxiety. Community. Man holding a heart. Oke, dan the Sun. Ya. Jadi kalau aku lihat energi Pisces, beberapa mungkin masih ngerasa overthinking, ngerasa banyak berpikir ya. Sebenarnya yang dipikirkan oleh kamu Pisces ya, aku sih lihatnya banyak hal ya yang kamu pikirkan. Kamu mikirin tentang keluarga, kamu mikirin tentang teman, saudara, mikirin finansial juga sih menurut aku ya, mikirin keuangan, karir, studi juga menurut aku. Tapi kamu kayak ngerasa nggak terlalu bahagia gitu. Jadi kamu bahagiain orang di sekitar kamu bahagiain keluarga, kamu pikirin perasaan orang-orang di sekitar kamu, mikirin kebahagiaan teman, saudara atau siapapun yang dealing dengan kamu ya, kamu mikirin kebahagiaan orang. Sedangkan kamu kayaknya nggak benar-benar bahagia. Karena aku sih lihatnya ada yang kamu pendam ya, ada yang kamu pendam. Bisa tentang kamu mendam perasaan sama seseorang, atau ya kamu belum terbuka pada seseorang, kamu belum terbuka terhadap sesuatu ya. Jadi kamu bisa aja sih happy sama keluarga, sama teman, tapi hati kamu tuh sebenarnya sedang broken ya, broken heart, seperti kayak kamu tuh sebenarnya nggak benar-benar bahagia gitu. Ada yang memang kalian itu udah mencapai tujuan kalian gitu ya. Misalnya beberapa dari kalian itu ada yang mencapai goals, udah mendapatkan karir yang bagus, mungkin ngedapetin finansial yang lumayan, keuangan lumayan, atau apapun ya. Mungkin kamu udah mencapai sesuatu tapi kamu kayaknya nggak benar-benar bahagia karena kebahagiaan kamu ada pada seseorang. Oke. Kita lihat tarotnya. Knight of Coins. Oke. Aku taruh sebelah sini. Ten of Wands. Four of Swords.
Six of Swords, Queen of Swords, Six of Wands. Oke. Jadi yang berdealing dengan Pisces mungkin ada Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Oke, bisa energi aja. Aku melihat ini energi Pisces yang benar-benar ingin membahagiakan orang yang dicintai ya, sampai lupa sama diri sendiri. Jadi kamu ngerjain ini itu demi kebahagiaan keluarga kamu, saudara, teman kamu, padahal ya kamu ngerasa capek, kamu ngerasa berat ya. Pada akhirnya kamu tahu kalau apa yang kamu perjuangkan itu sebenarnya kebanyakan sia-sia, karena beberapa dari kalian tuh banyak yang dikecewakan, banyak yang disakiti gitu kan. Contohnya kamu kerja atau kamu mati-matian berjuang terhadap sesuatu untuk menyenangkan orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu sayang, tapi ternyata ya mereka nggak membahagiakan kamu juga gitu, nggak balance sebenarnya ya. Pada akhirnya ya kamu kayak butuh istirahat, kamu ngerasa ya kayaknya me time aja dulu, butuh waktu untuk sendiri, bahagiain diri sendiri gitu ya. Terus aku ngelihat ada Pisces yang kayak pengen banget bertemu seseorang, pengen banget bicara sama seseorang ya, karena ada yang dipendam gitu. Cuma energi Pisces itu, energi kamu tuh kayak membatasi diri ya menurut aku. Ada yang memang ngerasa ya udahlah dipendam aja, ya udahlah nggak usah ketemu, ya udahlah nggak usah bicara. Toh juga dia kayak nggak ada inisiatif buat ngajak aku ngomong, nggak ada inisiatif buat ngajak aku ketemu. Nah dia ngerasa seperti itu. Jadi keadaannya stuck sebenarnya ya kak, buat kalian yang Pisces. Jadi stuck banget. Ada yang ngerasa kayak ya cinta sih cinta, cuma diam gitu ya. Rindu sih rindu, kamu mungkin ada juga yang merasa rindu, tapi ya kamu diam. Kamu cuma stalking orang itu ya, seseorang yang kamu rindukan itu ya hanya kamu stalkingin aja ya. Kamu tuh kayak terus sih ada rasa ingin tahu tentang dia gitu. Jadi dalam hati itu sebenarnya kamu udah capek lah, udah terbebani gitu. Kamu ngerasa ya apa yang kamu lakukan kepada seseorang itu juga sama aja kayak orang lain yang mengecewakan kamu gitu. Jadi ya kamu merasa apa yang udah pernah kamu korbankan, apa yang udah pernah kamu berikan itu kayak nggak dibales dengan kebaikan, nggak diseimbangkan dengan kasih sayang yang tulus dari orang yang kamu fokuskan gitu. Jadi ada mental block juga dalam diri kamu ya. Mungkin kamu ngerasa ya udahlah membatasi diri aja dengan orang itu, nggak usah terlalu merespon orang itu atau nggak usah terlalu gimana. Jadi kamu sering ngalihin pikiran kamu dari dia. Bahkan di sini ada beberapa Pisces yang senang menyendiri, jadinya nggak mau terhubung dengan siapapun karena udah sering banget ngerasa kecewa gitu ya. Terus aku lihat seseorang yang dealing dengan kamu ini kayaknya memang membatasi diri juga dari kamu. Jadi kamu merasa ya udahlah, mau kamu kayak gitu ya aku biarin aja. Jadi ya apa ya, Pisces itu memang agak susah sih marahnya ya. Cuma kalau udah marah ya membludak sebenarnya gitu. Cuma ya ini posisinya memang kebanyakan mendam gitu, masih kayak nahan diri. Coba kita lihat ya energi orang yang dealing sama kamu.
discovery. Impartiality, patience, victim, service, perception. Oke. Aku ngerasa ya, orang yang kamu fokuskan atau yang dealing dengan Pisces ini sebenarnya masih punya hasrat yang kuat, masih punya feeling, passion, punya semangat yang kuat sebenarnya untuk berkoneksi sama Pisces ya, sama Pisces. Karena ini yang dealing sama Pisces ini kayak ngerasa banget sih kalau Pisces itu tulus orangnya gitu. Jadi orang yang dealing dengan Pisces ini kayak nggak menemukan orang yang tulus kayak Pisces ya. Ini bisa vice versa. Oke, bisa vice versa. Energinya bisa terbalik. Tapi yang terbaca di sini tuh orang yang dealing sama Pisces merasa ya, iya sih, lo tuh udah banyak beri kebaikan buat hidup gue selama ini ya. Jadi orang yang dealing sama Pisces ini kenapa bisa tahu kalau Pisces orangnya tulus ke dia, itu karena beberapa ya ada yang ngerasain karma gitu ya. Keadilan ditegakkan oleh Tuhan dan semesta. Mungkin orang yang pernah menyakiti kamu, Pisces, itu menerima karmanya sekarang ya. Jadi kalau menanam yang buruk ya dia bakalan menerima hal buruk. Jadi sekarang sudah mulai dia terima atau sudah mulai dia jalani karma itu. Dan ketika seseorang ini merasakan karma, dia merasa hidupnya banyak penderitaan, banyak rasa sakit, dia merasa gak ada yang sevibrasi, gak ada yang sefrekuensi sama dia gitu ya. Dia ngerasa banget kalau ya gue selama ini udah nyakitin Pisces gitu. Jadi ya aku sih ngeliatnya gitu, dia ngerasa kok bisa ya gue kayak gini sakitnya ngejalanin hidup, emang gue pernah nyakitin siapa gitu. Nah dia teringat kalau dia pernah nyakitin kamu ya. Jadi ketika seseorang menjalani karma, di situ dia menyadari siapa yang pernah dia sakiti. Jadi dia kerasa banget, dia menyadari banget kalau kamu tuh adalah korbannya ya. Kamu adalah orang yang selama ini dia kecewakan gitu. Jadi persepsinya udah berubah sih menurut aku. Kenapa aku bilang kayak gitu ya, karena gini sih, mungkin pada saat kalian berkonflik ya, dia mainkan mentality victimnya. Dia merasa ya lo aja kali yang sensi, makanya lo kayak gini kayak gitu. Nah mungkin dia selama ini nggak introspeksi diri, dia ngerasa ya pemikirannya mungkin yang benar ya, karena kamu dilihat sama orang yang egois sih menurut aku. Dia belum menemukan jati dirinya, dia belum bisa berpikir terbuka, dia belum bisa berpikir dengan perasaan ya, dengan hati yang murni. Karena orang yang dealing sama kamu ini bisa dibilang ya sangat berpersepsi, jadi sangat pakai logika orangnya. Tapi ya setelah dia tahu kalau Pisces ini yang benar-benar sayang banget sama dia ya, dia ngerasa banget sih kalau Pisces ini kalau udah disakiti banget jadi defensif gitu ya. Karena beberapa Pisces di sini aku lihat ada yang memang benar-benar menarik diri, jadi nggak mau terhubung dengan siapapun, termasuk orang yang sering menyakiti gitu ya. Ada banyak Pisces yang fokus pada karir, kerjaan, studi, jadi ya me time-nya cukup komplit sih, punya banyak waktu sendiri untuk mencapai impian-impian Pisces gitu. Tapi ya memang sih namanya ya kan Pisces kan cintanya sama ini orang yang kamu fokuskan ini ya
kalau berkonflik sama dia ya pasti kamu ngerasa lah ada sesuatu yang hilang, ada segala sesuatu yang merasa kalau kamu tuh nggak benar-benar bahagia sebenarnya, karena ya ini orang yang kamu cintai ini belum berjuang untuk kamu gitu. Hierophant, Four of Swords, Judgment, Magician, King of Pentacles, The Hangman. Oke. Yang dealing dengan Pisces di sini mungkin Taurus, Cancer, bisa sesama Pisces, sesama Pisces. Ada juga Scorpio, ada Taurus sudah ya, Capricorn, Virgo, ada Aquarius, Gemini, Libra. Oke, so aku lihat ya, orang yang dealing sama kamu ini ya masih diem gitu, masih pasif, belum melakukan apa-apa. Seperti yang aku bilang, kamu dealing dengan orang yang punya big ego, egonya tinggi banget, pride-nya gede banget, ngejaga harga diri banget. Jadi kalau dia punya kesalahan sama kamu ya boro-boro sih dia mau minta maaf, boro-boro dia mau datangin kamu, boro-boro dia mau buka komunikasi. Bahkan di sini orang yang dealing sama kamu ini udah kayak ya mulai menghilang. Susah lah dihubungi ya. Mungkin ada yang ngeblok kamu, dia belum buka blok. Mungkin ada yang hapus akun, dia belum nunjukin akunnya, belum ngasih tahu nomor barunya. Ada yang juga seperti itu ya. Tapi ini story kalian belum selesai menurut aku ya. The Hangman, seperti hubungan yang digantung, belum selesai, belum kelar. Beberapa di sini masih sekedar jaga jarak atau memang sudah berjarak ya. Jadi ini belum selesai. Dia tuh ngerasa ya, iya sih, gue selama ini udah ngecewain lo Pisces. Gue udah manfaatin lo mungkin ya. Nah, mungkin ada Pisces yang merasa dibodoh-bodohin, ditipu atau dimanfaatin atau ya dikecewakan. Tapi ya ini orang yang dealing sama kamu itu ngerasa banget sekarang, udah introspeksi diri banget memang. Jadi kayak ngerasa ya memang gue nyakitin lo Pisces, tapi ya gue juga mau lo introspeksi diri ya. Jadi ini egonya tinggi banget sih, luar biasa banget ya. Di saat dia sudah mengaku salah, dia juga masih korek-korek kesalahan kamu ya. Seperti yang aku bilang contohnya kayak tadi ya, lo nya aja yang sensi Pisces, lo aja yang kayak gini kayak gitu. Nah jadi dia merasa ya kamu juga perlu introspeksi diri gitu. Dan aku ngerasa ya namanya hubungan sebenarnya nggak perlu lah berdebat soal siapa yang benar siapa yang salah, karena lebih bagus sih introspeksi diri lah masing-masing gitu. Jadi ya meskipun orang yang dealing sama kamu ini banyak kesalahan ya kamu ingat kebaikannya juga. Seburuk-buruknya manusia ada juga kebaikannya. Dan sebaik-baiknya kamu juga pasti ada kekurangannya gitu ya. Jadi ya dia mau kamu introspeksi diri juga. Dia mau kamu tuh ya kalau memang mau menyelesaikan masalah ya ayo gitu. Cuma memang di sini ada yang energinya twin flame ya, ada yang energinya mirror. Jadi kalau energi yang mirror itu ya kamu sama dia saling menjauh gitu, tapi saling menjauh juga saling kangen gitu. Jadi belum ada yang mau mulai duluan. Aku sih ngerasa energi Pisces itu kayak menunggu sekarang ya, menunggu seseorang yang berinisiatif, karena Pisces sudah lelah selama ini berinisiatif duluan. Jadi Pisces itu maunya ya kapan lo mau ngajak komunikasi, mau ngajak ketemu ya ayo. Piscesnya ngerasa gitu. Sedangkan orang yang dealing sama Pisces ya merasa
Pisces, lo kan baik sama gue selama ini, lo kan kayak malaikat, kenapa nggak lo aja yang ngubungi gue gitu, kenapa nggak lo aja yang ngejar-ngejar gue gitu. Nah nah kayak gitulah ya. Sebenarnya kerasa banget beradu ego dua-duanya. Cuma Pisces itu naikin ego sekarang memang karena lebih fokus mencintai diri sendiri ya, udah capek terlalu banyak berkorban. Sedangkan orang yang dealing dengan Pisces itu tetap memainkan egonya. Begitu ya. Kita lihat ya dari kartu ini. Separation. Let go of control issue. Okay. Soulmate. Playfulness. Religious factor. Jadi kalau aku lihat ya, ini sudah berpisah, separation, time apart from your partner is on the horizon. Kita udah berpisah. Kamu sama dia ya setidaknya udah jaga jarak, udah bermasalah ya, berkonflik, ada yang sudah berpisah, sudah berjarak banget ya. Dan di sini tuh disarankan nggak usah terlalu mudah dipengaruhi orang ya. Allow this situation to unfold naturally. Bisa dia, bisa kamu. Jadi boleh ngedengerin omongan orang, saran-saran orang, tapi disaring lah yang positif. Jangan ditelan yang negatif-negatif. Bisa juga tentang dia. Dia ini masih mudah dipengaruhi oleh orang lain, sehingga dia belum action ke kamu ya, gitu. Dan ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Mungkin ada yang ngerasa ini twin flame energy, tapi kalian merasa twin flame itu pada saat kalian berjarak. Tapi sebenarnya pada saat kalian bersatu, pada saat kalian bersama, kalian itu seperti soulmate sebenarnya. Kita bisa kok merasakan dua koneksi sama satu orang. Dia kayak twin flame kamu banget. Waktu konflik kayak gini, kayak cerminan kamu banget. Coba kamu telaah. Dia ini ego, dia ini childish, dia ini gengsian atau nggak menyelesaikan masalah. Mungkin kamu perlu bercermin pada dia, karena kamu tuh sama dia satu frekuensi, satu vibrasi. Jadi kalian punya konflik hidup yang sama sebenarnya ya. Coba kamu berkaca sama dia, pasti kamu bisa mentelaah, oh dia kayak aku deh di masa lalu. Di masa lalu aku tuh sering lari dari masalah. Di masa lalu aku tuh sering ego, sering childish. Ya, aku PHP-in orang. Kayak gitu. Jadi cobalah bercermin dengan dia. Karena saat kalian berjarak gini ya, kerasa energi twin flame-nya. Bagi yang punya koneksi twin flame ya. Tapi pada saat kalian bersama sebenarnya kalian soulmate. Jadi kalau udah bersama, udah rukun, udah akur, ya dia soulmate kamu ya. Karena kalian udah selesai bercermin, tinggal melengkapi satu sama lain. And then ada faithfulness to recapture moment, recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi nggak usahlah tegang-tegang banget ya. Jadi Pisces itu terkadang terlalu sensitif, terlalu overthinking ya. Kadang kita tuh nggak perlu terlalu berpikir terlalu detail, nggak perlu terlalu sensi yang berlebihan ya. Jadi ya kalau kita mencintai seseorang, kita harus siap untuk patah hati, kita harus siap untuk kecewa ya. Kalau kita berharap pada seseorang ya, kita juga pasti akan kecewa. Jadi jangan terlalu berharap orang lain itu bisa ngebahagiain kamu 100%. Karena setinggi apapun vibrasi kamu berkoneksi sama seseorang, pasti tetap aja ada pahit-pahitnya, ada kekecewaannya.
Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu sensitif, jangan terlalu overthinking. Dibawa relax aja, santai aja. Coba berafirmasi positif ya. Kalau berpikir tentang dia itu pikir yang baik-baik aja dulu supaya energi yang kamu pancarkan adalah positif. Jadi dia bisa memberikan energi positif juga ke kamu. Dan beberapa di sini ada religious factor ya, tentang faktor religi, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, beda suku, beda ras kah, beda tradisional, ya beda latar belakang keluarga, bisa beda usia. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi ini ada yang koneksinya spiritual meskipun berbeda. Jadi meskipun kita berbeda, kita bisa merasakan koneksi spiritual, ya. Bersyukurlah, bersukacitalah karena dia hadir di hidup kamu, bisa membuat kamu menemukan sisi spiritual kamu. Setidaknya kamu tahu jati diri kamu tahu bagaimana mencintai diri sendiri. Dengan kehadiran dia, kamu menjadi seseorang yang lebih sabar, lebih kuat, lebih bijak, dan yang terutama sih lebih berpikir positif ya. Jadi jangan terlalu berharap pada manusia kalau kamu tidak mau terlalu kecewa. Jadi ya, ambil sisi positifnya, ambil hal bermanfaatnya dalam koneksi kamu dengan seseorang ini gitu. So ya, ketika kita sudah sangat spiritual, kita jadi tahu kalau semua ini terjadi pasti ada dampaknya ke dalam hidup kita. Bisa tentang pelajaran hidup, pengalaman hidup yang berharga. Jadi banyak-banyaklah bersyukur, kurang-kurangilah mengeluh ya. Karena kalau kita banyak bersyukur, kita pasti bahagia. Seperti itu, oke? Jadi inilah readingan untuk Pisces buat Pisces ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.